Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai juga. Tren ya. Sedin, tren. Alhamdulillah saya kayaknya di daerah ini udah terbiasa jadinya bolak-balik ya. Tunggu di sini, Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesehatan setelah diserang habis-habisan oleh Ki Jarot. Dan alhamdulillah ini juga berkat doa dari teman-teman semua. Dan kali ini kita sudah sampai di daerah tempat di mana Bang Ilyas Sapulidi sedang bertirakat. Untuk itu kita sama-sama jemput beliau ya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan dan semua kemusyrikan di dunia ini dihancurkan. Sambil berjalan kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurahkan buat kita semua dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allahu Akbar. Din masih nyangkut, Din. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Ilyas. Ada, Din? Ada ya? Bang. Assalamualaikum Bang Ilyas. Assalamualaikum Bang. Ya Bang. Iya Bang. Alhamdulillah. Masya Allah, jumpa lagi kita. Ya Rabbi ya salim salim. Kita sudah siap. Jemputan juga sudah datang. Badarjo lagi nunggu di depan. Oke siap. Jadi nggak lama-lama kita langsung aja ke tempat Ki Jarot. Kita langsung. Tapi aku pamit dulu Ustaz Ana. Oh baik, silakan. Silakan. Sama beliau ya. Baik. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Beliau mau pamitan dulu dengan sahabatnya ya, atau gurunya saya juga nggak tahu. Dan apa yang beliau bicarakan juga kita nggak tahu, Din. Ini sesuatu, Din. Masya Allah. Saya pengen ngelihat wajahnya tapi nggak bisa lewat ke sana. Langsung saja. Baik, ya. Karena dia istiqomah katanya. Tapi nanti ceritain ya. Oh iya, nanti kita ceritakan semua kepada sahabat-sahabat. Sebetulnya ya itu tadi Ustaz. Sapulidi itu nggak tahu. Sekarang gimana Udin? Panik nggak orang? Banyak nggak panik ya? Panik semua. Jangan panik lah. Ya, nggak boleh panik. Orang Sapulidi di sini nggak memperdalam ilmu kok. Jadi? Cuma ingin
ini aja Ustadz apa? Dipelajari lagi dengan banyak bersahabat. Betul, 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 betul. Nih, aduh. Tapi tadi di situ ketika saya ingin masuk kayak ada dinding pembatas ya. Nah, itulah luar biasa Ustadz. Hmm. Itu kalau orang niat jahat nggak akan bisa jebol. Oh, berarti memang antum itu betul-betul terjaga ya? Ya insya Allah. Hmm, Bisa saya bilang kan gimana ya? Karena netizen ini Ustadz, ya nggak bisa lah. Oh, iya. Intinya kayak gitulah. Namanya settingan ya. Allah. Kan settingan Ustadz. Iya. Antum kan sering kemarin waktu silaturahim golok settingan. Aduh, banyak settingan ya hidup ini, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita jalani ini berkah lah Insya Allah. Amin. Allah mohon. Bermanfaat buat orang banyak lah. Amin. Mana Ki Jarud? Ki Jarud siapa? Mbak Darjo. Masya Allah. Kangen Mbak Darjo. Nanyain kamu terus. Udah nggak apa-apa, biarin aja itu Bang. Ini udah terakhir ya. Ayo silakan, saya pegang duluan. Udin pegang dulu Din ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Perjuanganmu Yas. Ya Allah Rabbi. Allah Akbar. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya yakin ini adalah awal yang baru yang luar biasa setelah hilangnya Bang Ilyas, Masya Allah. Mik. Gimana Ustadz, masih Saya penasaran. Tapi insya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya dihantam bagian sini dengan Ki Jarod, Masya Allah, ilmu iblisnya luar biasa. Tapi insya Allah nanti pengalaman di mana kemarin beberapa hari selama saya berada di tempat itu, nanti saya ceritakan di balik layar Ustaz. Oke? Baik. Luar biasa. Jadi Saya penasaran. iya, pasti kalau penasaran tentu kan. Nah, jadi Ustaz, ini perjalanan kita langsung ke sana saja. Mudah-mudahan sampai ke sana pasti Ki Jarod kebingungan Ustaz. Iya, makanya ya semua kawan-kawan subscriber juga kan bingung. Makanya malam hari ini kita buktikan ya. Iya. Mudah-mudahan Ki Jarod ini malam ini bertaubat kepada Insya Allah. Allah, mudah-mudahan. Masya Allah. Masih jauh lagi nih. Agak digas itu Mbak Darjo. Agak digas. Gas. Oke. Udah makan tadi Ustaz? Udah. Insya Allah siap, bismillah. Kalau Sapu Lede sama beliau makanannya itu Ustaz luar biasa lah, yang tidak bisa dimakan makhluk lainnya. Allahu Akbar. Bukan. Saya ngeceknya tuh bingung. Nah, Kamu sholatnya itu gimana? sholatnya. Gitu kan? Iya. Kalau sholat biasa Ustaz, di sini kan sungai, tentu kita ambil wudhu juga, sama kita juga sholat di sana. Bahkan Ustaz, wajar saja banyak sekali kayak dukun, mereka itu memilih tempat yang sepi. Tetapi kenapa? Kunci dia untuk tirakat. Nah, tapi saya tidak mengatakan kita dukun atau yang mana beliau yang menjaga saya ini ternyata mengajak saya, inilah kunci ketika kita tenang itu Ustaz. Oh, itu tafakur ya. Tafakur, kita jauh dari pemukiman warga. Supaya kita itu menghindari, mungkin banyak sekali lah, menghindari zina mata, zina telinga, mulut. Nah makanya dari situ, Masya Allah, nanti kita mudah-mudahan nanti kita ngobrol bareng sama beliau kalau beliau berkenan nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah. Ini
udah sampai nih, Din? Udah sampai ya. Masya Allah. Semalam saya sudah tahajud doa sama Allah. Mudah-mudahan beliau bertaubat. Insya Allah. Antum tadi itu celana kotor. Udin, nggak bawa serap, nanti ganti aja celananya Ustadz ya. Ya. Nggak apa-apa lah. Iya. Ya kan? Demi sahabat saya, demi saudara saya. Insya Allah. Ya udah, baiklah. Badarjo. Allah karim. Badarjo tunggu di perahu saja. Nggak usah ikut. Seperti biasa, Madarjo. Iya. Kita, Masya Allah. Din, aman, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau semalam saya tidak diizinkan untuk sini, Ustadz. Begitu ya. Makanya saya suruh Ustadz pulang aja, jangan temui Kidarjo. Insya Allah malam ini kita bisa lah bertemu dengan beliau. Tapi kita ikuti cara beliau gimana. Ya. Ya, mudah-mudahan beliau Dia udah kenal sama saya, Ki Jarotnya. Ki Jarot. Iya. Iya, karena saya waktu melihat dari penerawangan saya, Ustadz, waktu pertama antum bantu saya itu luar biasa itu. Walaupun saya nggak megang HP, tapi saya bisa memantau, melihat ya. Namanya batin. Antum kan waktu itu Sukma ya, bertemu kita ya. Iya, betul. Makanya ini kenapa beliau ini datang terus? Saya tuh mohon maaf Bang Guys. Kenapa itu? Telat saya nontonnya. Ya, kan kemarin karena kesibukan saya ngisi Isra Mi'raj. Masya Allah. Ini kok kenapa? Ini kayak sakti betul gitu kan. Masya Allah. Allah Akbar ini. Kita tenang, Ustaz. Apa ya? Tetap kita tenang aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Taubatkan beliau ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa dia? Apa, Din? Assalamualaikum. Ki Jarot, apa kabar? Bangsat. Kenapa bangsat? Orang mau datang baik-baik. Allah. Kenapa? Janganlah kaget. Biasa. Sudahlah guru, Santai. habisan saja mereka. Santai saudaraku. Guru pantang-panting dibuat mereka. Allah. Oleh guru. Sekarang mereka datang lagi guru. Ki Jarot, saya tahu Anda bingung. Habisi dia. Kenapa saya bisa berada di mana di hadapan Anda, yang mana kemarin saya tercebur? Hah? Hei, Kenapa? Ingusan. Iya, ingusan. Gimana? Kaget. Jelas-jelas kemarin kamu sudah dimakan buaya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Terus mati saya. Itulah Allah. Allah itu tidak bisa. Kalau ketika dia bisa menolong hambanya yang memohon ampun, minta perlindungan kepada, insya Allah Allah tolong. Walaupun di mata saudara saya dimakan buaya. Sudahlah guru, habisin saja mereka. Diam. Tenang, tenang. Sudahlah, kita bisa duduk baik-baik, ngobrol baik-baik. Begitu, bukan begitu Ustaz? Iya, betul. Ini Ustadz yang kemarin, malam kemarin lalu kan, yang Ajak ngerokok kali mau deh. oh ya, Sudahlah guru, habis saja mereka itu. Tenang, Tenang, kita enggak. tenang. Jangan mau shock. ribut-ribut lagi, udah Tidak capek berani. mau ribut-ribut. Biar saya Boleh menghadapi kami duduk? guru. Boleh. Malu guru. iya sabar. Ini bagi J, jangan emosi. Kita slow, kita datang baik-baik. Masya Allah, Allahumma sholli Bukan ala. kamu. Kenapa? Beneran siapa kamu ini? Lah, orang jelas-jelas manusia sama seperti saudara Ki Jarot. Bukannya begitu Ustaz? Betul, kita sama. Kita apakah nggak bosan, nggak jenuh sendiri di sini berdua antara guru dan murid? Mending ikutlah kita ke jalan Allah, ke masjid. Bukannya gitu Ustaz? Coba Ustaz. Kamu itu sudah jelas-jelas kemarin dimakan buaya. Nah, itulah kekuasaan Allah. Bisa jadi Allah mengirim jelmaan seperti buaya untuk menolong saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang nggak bisa mungkin? Coba Ustaz agak diajak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Ki Jarot, ya kan? Sudah. Suatu hal yang mustahil pun bisa dilakukan atas izin Allah. Illa biiznillah. Sudahlah guru. Jangan. Bingung dia, Bang Sapulidi. Bingung asli. Coba kita santai dulu ya. dengarkan Ya, omongan slow. mereka. Saya nggak mau apa malam ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ah, Ya kan? Kita santai ngobrol.
Ya kan? Bro. Kalau kayak gini terus, bahasanya nanti akan ada sesuatu yang terjadi bagi kamu juga yang rugi, ya kan? Ya sebenarnya saya juga sudah capek melayani kalian. Capek juga rupanya. Tapi bukan berarti capek saya kalah. Oh iya, paham. Kami paham itu. Capeknya tuh ya, Heeh. kalian itu bukan tandingan saya. Oh, Oh, Ki, siap. ngerokok dulu Ki. Ngerokok Kita dulu, ngerokok baik-baik. Udah pernah ngerokok belum Ki? Ini rokok Ki. Kami juga tidak akan pernah capek untuk datang. Asik. Rokok dulu Udah lah. lama baik-baik. mungkin nggak ngerokok. Ada rokok nggak di sini? Kalian ini enggak. Iya, Ki, iya. koreknya Ki. Maklum hatinya keras saudara. Jadi agak gengsi. Ya, Masya teman-teman, Allah. doanya. Inilah enak persaudaraan Ki, Ki. koreknya Ki. Monggo. Ya Ki. Aduh. Sudahlah guru. Jangan dengarkan omongan mereka. Cukup. Ki, inilah persaudaraan Ki. Kita bisa ngobrol bareng, bisa kumpul, bisa membahas sebuah hal-hal yang mengandung sebuah jalan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Makanya kita untuk menyambung tali silaturahim datang ke sini. Apakah Ki nggak iri kedatangan kita sampai saya kata Ki tenggelam, namun dibantu sama saudara, bahkan banyak lagi loh Ustadz ya kan ingin membantu Sapul ini, tetapi Allah kirimkan. Nah kira-kira Ki ada yang nggak mau ngebantu? Hei, ya. Ah. Cecunguk. Hei, bocah ingusan. Iya iya. Dengar. Iya, dengar ini. Saya sudah 65 tahun bergelut di bidang ini. Bahkan di sini banyak dukun-dukun sakti, bahkan ratusan tidak pernah mengusik saya, kerjaan saya. Baru cecunguk-cecunguk seperti kalian ini Yang berani sekali mengusik. jadi merasa terusik. Ya iya, Oh gitu. Ya. banyak dukun, ratusan bahkan. Tapi mereka itu dukun semua dukun apalah, dukun cabul apalah. Emang dukun tuh seperti apa? Ya masa dukun tinggalnya di rumah mewah, Masya pakai Allah. mobil, apa itu nggak nipu? Hah? Coba. Dukun nipu ya nggak nipu jabul. Yang namanya dukun itu, Ah, cucunguk. Iya. iya guru. Nah, yang namanya dukun. Yang itu namanya dukun. tinggal. Nah, gini, lihat tuh, hutan semua luas, tidak ada teman siapapun. Itu baru namanya dukun sakti. Hah? Jadi kalau di kota dukun. Apa itu dukun dah? Ini dukun tinggal di rumah mewah. Apa itu? Sudah, kamu diam. Iya, bagi J udah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita itu tenang. Kemarin saya tahu Bang SL sedang tirakat di sebuah hutan. Tapi satu hal yang saya pelajari, beliau betul-betul bertafakur kepada Allah. Menyaksikan bahwasanya seluruh makhluk ciptaan Allah itu berzikir kepada Robnya. Masya Allah. Tapi kenapa di hutan kok begini? Olo, siapa olo tuh? Allah. Allah. Saya tidak mengenal itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Begini Ki, kita ini dalam hidup ada sosok gaib, alladzina yu'minuna bil gaib, yang mana gaib ini adalah sebuah zat pencipta. Anda diciptakan bisa bernapas, bisa berjalan, bisa melangkah, itu atas kekuasaan Allah. Dan Anda tidak seperti tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh Allah? Ki, Allah coba Ki ngomong Allah gitu Ki. Saya tidak mengenal Allah. Sekarang saya tanya sama Ki. Ketika Ki berada di sebuah tempat Ki ini mencari ketenangan di hutan, pasti Ki mempunyai keyakinan. Siapa keyakinan kepada Ki? Ya, saya ada Tuhan. Nah, kira-kira yang Anda sembah tersebut, apakah menurut Anda baik atau buruk? Ya baik. Oh baik. Iya iya. Dengan melukai masyarakat, dengan menarik janinnya dari jauh, dengan membuat resah orang ibu-ibu hamil muda, apakah itu baik Ki? Ya baik, itu memang sudah tugas saya Oh, untuk mempersakti ilmu saya. Coba Ki, seandainya Ki kan pasti punya keluarga. Seandainya keluarga Ki yang seperti itu kan, bagaimana rasanya? Saya tidak punya keluarga. Saya di sini sebatang kara dan dibesarkan sama gundurwo.
Maka dari itu saya diberi makan janin. Oh, genderuwo. Tapi alhamdulillah Ustaz, beliau masih bisa diajak baik-baik. Capek. Sekarang saya ladenin apa-apa yang kamu inginkan pada malam ini. Oke, kita nggak usah taruh, nggak usah apa, percuma juga nggak bakal mampu. Oh gitu, Masya Allah. Saya turutin kemauan kalian. Oke gitu. Jadi Ki, ini saya ini ingin mempertanyakan kepada Kiki hidup dengan sebatang kara dan memperdayakan janin-janin sampai ada juga yang dibesarkan dari janin, betul ya? Apakah kira-kira Ki tenang? Ada sahabat, ada teman hidup? Saya mau tanya sama Ki, tenang nggak? Ki kenal namanya persaudaraan? Ya, itulah. Sebenarnya saya itu iri sama kalian. Iri kenapa? Sepertinya kalian itu kok gimana ya? Bolak-balik datang ke sini. Kok udah malek-malek gitu loh. Apa itu yang dinamakan persaudaraan? Ikatan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kami saudara muslim ini bersaudara, Ki. Yang namanya saudara, saya nggak bisa melihat dia susah. Ketika beliau susah, saya pun hatinya susah. Makanya saya datang kemari. Beliau punya channel YouTube, saya punya channel YouTube. Tapi dengan hal ini saya datang kemari dengan keikhlasan hati, bukan disuruh siapapun. Makanya saya datang kemari. Bukan, jadi maksudnya ini Ginang, kenapa ini? Itu lampu. Ini lampu. Lampu saja. Saya nggak biasa pakai lampu. Jadi Saya biasa emang nggak nyamukan? Nggak nyamukan Ki? Nyamuk pun sudah nggak berani menggigit saya. Oh, ini Mbak Geje masih kena nyamuk. Bukan anak buah saya. Masya Allah. Mbak Geje, bukannya kemarin Mbak Geje sudah bertaubat dan mengenal Allah. Dan ketika Mbak Geje diperdayakan oleh Ki Jarod, kira-kira Mbak Geje kembali lagi. Berarti iman itu memang sangat Ya berarti tipis ya saya Ustaz ya? sakti kalau dia bisa kembali lagi. Oh Tidak ada yang gitu. bisa menandingi ilmu saya. Oh begitu. bukan, Ki. Kalau menurut saya itu adalah sebuah perbuatan yang sifatnya pelin-pelan. Kadang A, kadang B. Tidak memiliki prinsip dalam hidupnya. Apalagi Mbak Geji ini masalah akidah. Kalau kamu memang sudah bertaubat, Mbak Geji, ya sudah bertaubat aja. Nggak ada kenikmatan di dalam sini. Tobat lagi. Iya, taubat lagi. Taubat itu dimana kita itu memang benar-benar diberikan Allah hidayah supaya mengenal dengan beliau ya Ustaz ya. Di arahan yang mana telah diwahyukan kepada Rasulullah, bukan begitu ya? Dengan kitab suci Al-Qur'an. Nah, disitulah kita diajarkan. Hidup itu semestinya gimana? Sekarang saya tanya sama Ki. Kira-kira Ki sehari-hari Ki mandi nggak? Kemarin baju hitam. Lalu ini ada garis-garis. Emang penampilan dukun tuh memang kayak gitu ya? Ya dukun mana pernah mandi, sontoloyo. Saya senang Ustaz, mau dikatain. Yang penting kita bisa ngobrol seperti ini ya kan? Daripada kayak kemarin. Berarti luluh juga hatinya kalau untuk ngobrol. Jadi inilah yang namanya persaudaraan, Mbah. Ada masanya hati kita tuh keras. Tapi bagi kami yang seperti Mbah ini udah biasa, kita tidak akan tersinggung. Gitu loh. Tapi saya tidak biasa menghadapi kalian yang cuman ilmunya. Oh gitu. Masya Allah. Jadi gini Ki, gimana kalau kita taubat saja tanpa harus berperang? Kira-kira kita akan kenalkan yang mana mungkin selama ini Ki belum pernah melalui perjalanan hidupnya. Kita kenalkan bagaimana Allah, kita kasih tahu ya kan gitu ya. Yang dimana Allah ajarkan kita sebagaimana manusia umat Udahlah guru, daripada Rasulullah. tidak usah dengarkan omongan mereka. Jangan terpengaruh omongan mereka. Bila perlu habisi mereka malam ini juga guru. Wah, jangan, Gimana, Guru? janganlah Mbak Biar Gici. saya yang menghadapinya. Masya Allah. Gurumu udah baik, udah kasih rokok ini. Ngerokok juga lah. Jangan nggak ngerokok. Gurumu aja ngerokok. Masa nggak mau ngerokok ya kan Ustadz? Jadi Ki, gimana keputusan malam hari ini tanpa harus kita berperang capek, pontang-panting? Sekarang saya ingin bertanya pada kalian. Apa jaminannya buat saya jika saya bertobat? Nah coba Ustadz jelaskan Ustadz. Jaminannya ketenangan jiwa.
Pernahkah? Selama ini saya sudah tenang di sini. Bukan tenang yang seperti itu, Ki. Jadi Itu nggak hakiki. yang seperti apa? Jika Anda kenal dengan Allah, maka hati akan menjadi tentram, tidak punya musuh, tidak ada pernah ganggu kamu. Dan kami siap akan menjadi saudara Anda. Inilah bentuk persaudaraan. Betul. Saya saja sama Bang Sapulidi senantiasa saling tolong menolong, dukung mendukung, saling support, ya kan? Beliau sakit saya datang, saya pernah sakit beliau besuk saya. Begini, kalau beliau sakit, Ki, sesakti-saktinya kita masih suka sakit juga. Pasti. Siapa yang mau besuk coba? Mbak GJ bisa apa? Buktinya saya tidak pernah sakit. Oh, nggak pernah sakit. Ini Ustaz, nggak yakin saya kalau beliau nggak pernah sakit. Beliau. Nggak percaya saya juga. Sudah 65 tahun saya di sini, tidak akan pernah. Satu hari pun, 1 menit pun saya tidak pernah sakit. Oh, jadi nggak pernah sakit ya? Jadi beliau ini makan janin. Ya itulah obat kekuatan saya. Ki, rasanya kayak gimana sih? Nggak enak, Ki. Mau coba? Dengerin saya ngomong, Ki. Saya ngomong dari hati saya pribadi. Saya matiin rokok saya. Oke. Jangan terpengaruh guru dengan omongan mereka. Kita itu, Ki, dalam hati yang paling dalam, saya yakin dalam hati yang paling dalam Ki Jarod memiliki banyak kebaikan. Betul. Hanya saja setan ini senantiasa membisik-bisiki alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dalam hatimu, sehingga engkau lalai, sehingga engkau melakukan segala cara. Ki, yang engkau lakukan ini adalah perbuatan zalim, gak baik, Ki. Saya yakin di hati kamu yang paling dalam, kamu memiliki banyak kebaikan. Betul, pasti. Kalau seperti ini terus, mau sampai kapan? Ya Ki, gimana? Apa Ki masih penasaran dengan ilmu yang Ki miliki, dengan keyakinan yang Ki agung-agungkan, sehingga Ki masih harus adu ilmu atau adu kesaktian gitu? Saya tidak bisa membuang ilmu saya begitu saja, karena saya mendapatkannya begitu susah dan perlu waktu yang sangat lama. Oh gitu. Sekarang saya mau tanya sama Ki. Ki dibesarkan oleh genderuwo. Tiba-tiba genderuwo tersebut itu apakah masih ada sekarang? Masih ada. Dan keyakinan Ki kepada dia, gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi Ki, kira-kira oke lah, Ki masih punya, katakanlah orang tua lah Ustadz ya. Menurut Ki, apa yang harus kami lakukan supaya nih kita bisa menjalin tali persaudaraan atau silaturahim? Kira-kira ini, iya yang saya harap tuh seperti ini Ki, ketika kita ngobrol baik-baik. Ya kan Ustadz, kita memang harus sabar, betul lah Ustadz? Enggak perlu. Misalkan nih saya jumpa preman, weh kamu tobat, nggak mungkin ya Ustadz, kita hati ke hati, pelan-pelan. Akhirnya Ki kan dari silaturahim yang mungkin nggak ada habisnya, sampai Ki kaget kepada saya, yang mana Ki jelas-jelas melihat dimakan buaya, betul? Nah sekarang Ki bayangkan loh, kenapa saya masih bisa berada di hadapan Ki? Itu sampai saat ini saya masih bingung. Bingung. Nah Jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kamu itu sudah dimakan buaya habis-habisan. Nah Ki, pernah memahamikah seluruh makhluk ciptaan Allah pun berzikir kepada Robnya? Kalau seluruh makhluk berzikir kepada Robnya, dia tidak akan menyakitkan orang yang berzikir kepada Allah juga. Itu perlu diketahui, Ki. Maka itulah kekuatan Allah yang tidak diketahui oleh Ki Jarod. betul. Kekuatan Allah yang maha dahsyat yang tidak diketahui oleh Ki Jarod. Oke, kalau masalah berperang Anda handal. Handal, betul. Kami akui ilmu Kami Anda luar luar biasa Ki mah. Wah, hebat Ki mah. Iya. Iya. Tapi kalau urusan masalah kekuasaan Allah, buktinya beliau. Iya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Bahkan Masya Allah, di luar dugaan saya apa yang beliau lakukan. Kira-kira Ki ingin banyak saudara, hidup Ki tenang, Ki sakit ada yang datang, begitupun sebaliknya kawan sakit Ki yang datang,
akhirnya menjadi sebuah persaudaraan sehidup sampai semati. Bahkan Betul. kita bisa nggak semasa hidup aja ya kan Ustadz, sampai ke Kalau ini akhirat. akhirat. Nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah, di mana ketika kita seringlah bersolawat. Itu yang kita harap Ki. Dunia ini ya seperti ini Ki memang. Tapi apakah masih ada orang-orang yang ingin menganggap saya sebagai saudara? Allah Ki, kami adalah orang yang pertama Ki yang akan menjalin tali persaudaraan ini jika memang Ki bersedia. Seperti itu. Jadi maksud dan tujuan kalian datang kemari ingin menjadikan saya sebagai saudara kalian. Iya, betul sekali. Ingin saya bertobat. Betul sekali. Kedatangan Anda saya terima dengan baik. Ah, Tapi kalau masalah untuk bertobat itu masih akan saya pertimbangkan. oh, masih dipertimbangkan Ustaz. Saya nggak sabar Ki. Nggak sabar ya, tapi udahlah. Iya. Kalau memang ini sudah keputusan beliau kan. Jadi gini aja Ustaz. Gini Ki. Malam hari ini saya harap maklum. Kenapa? Karena yang namanya hati ini kan masih gengsi Ustaz. Gengsi itu kan masih keras. Tidak mau malu. Tetapi kita maklumi kira-kira dengan cara apa supaya Ki bisa bertobat dengan tidak ada rasa penasaran lagi. Kira-kira dengan cara apa yang harus kami lakukan? Baiklah, kalau memang itu menjadi keputusan kalian. Tetapi pada malam hari ini saya belum bisa untuk mengikuti jejak kalian. Jikalau kalian kepingin saya untuk menjadi saudara kalian, silakan datang besok hari untuk menemui saya kembali di sini. Kenapa harus datang lagi Ki? Kenapa tidak harus malam inilah seandainya ya? Apa alasan untuk datang besok? Karena masih banyak yang harus saya pertimbangkan. Oh gitu. Dan saya, apakah itu betul yang rasanya taubat itu yang seperti kalian bicarakan tadi? Dan saya juga ingin merasakan benar-benar taubat yang sesungguhnya itu seperti apa. Oh gitu. Jadi Bang Sapulidi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Setidaknya kita sudah mencoba mengajak beliau, sudah kita kenalkan dengan Allah. Setidaknya beliau tahu, Masya Allah, bisa merasakan, ya kan Ki? Betul. Gak apa-apa Ki, kita tanya aja sama kami, apa sih itu, apa, seperti apa gitu kan. Sekarang saya tanya sama kalian, saya punya Tuhan, kalian pasti punya Tuhan kan? Iya betul. Nah, itu. Tapi Allah itu tidak serupa dengan makhluk yang lain Ki. Tidak terlihat seperti genderuwo. Tidak seperti itu. Ya Tuhan tuh ya seperti itu yang kita sembah. Oh gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Nyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu untuk apa? Oh gitu. Itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Kalaulah engkau mencintai, Tuhan itu punya wajah, ya kan? Sama seperti engkau mencintai apapun yang kau lihat terlihat indah, maka Tuhan itu tidak seperti itu Ki. Bagaimana engkau menyembah Tuhan? Tuhan itu lillah, yang betul-betul ada dalam diri kita. Ana inna dhonni abdihi, Allah tuh dekat dengan kita. Saya tidak bisa meninggalkan Tuhan saya karena dia telah memelihara saya dari kecil. Oh gitu. Ya. Maka dari itu saya mengabdi kepada beliau. Oh gitu ya. Ya. Oke, kita pertimbangkan Niki. Oke, nggak apa-apa besok malam. Mungkin malam ini Ki kan masih gengsi, nggak apa-apa. Kita maklumi kan.
sebagaimana Mbak Giji juga sudah sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana beliau juga sempat saya ajarkan juga sedikit Ustadz ya. Hanya saja yang namanya iman tuh memang sangat tipis sekali ya, seperti itu. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, jika besok malam kalian kesini, saya ingin betul-betul membuktikan kekuatan yang sesungguhnya, karena Tuhan saya lebih kuat. Tapi di sini saya berjanji, jika nanti besok saya kalah, saya siap bertobat dan menjadi saudara kalian. Oh, berarti masih perang maksudnya besok? Ya kita lihat. Adu kesaktian. Ya kalian punya Tuhan, saya punya Tuhan. Oh, sekarang gitu. kita lihat Tuhan siapa yang paling kuat. Oh. Masih juga ternyata, Masya Allah. Oke, Insya Allah. Tapi tetap dipertimbangkan ya, yang mana taubat yang saudara janjikan, apa yang kita janjikan, yang saudara penasaran tadi ya tetap saudara pelajari lagi lah. Kalian juga harus janji. Jika kalian kalah, kalian siap menjadi pengikutku dan mencarikan janin buatku. Itu nggak bisa Ki. Ada-ada aja buat perjanjian. Iya, ini aja lah Ustadz, nggak apa-apa. Intinya Itu kalau kalian mau, kalau tidak mau ya sudah, silakan, monggo. Oke, baiklah. Mungkin dengan rasa hormat kami, dengan Udahlah guru. Habisin mereka. Percuma guru, ilmunya tinggi. Kau tidak bisa melawan mereka berdua. Tidak. Keras. Saya malu guru. Punya guru segitu saja sudah lemah. Jangan. Tolong guru. Ampun guru. Ampun guru. Diam. Ampun guru. Ampun. Nah, inilah yang bisa kita pelajari ketika seorang Ki Jarod ini masih tidak bisa mengontrol emosi, maka disitulah masih ada yang namanya iblis bersarang di wajah. Bersarang di wajah apa Ustaz? Di hatinya. Tapi ya nggak apa-apa, kami sangat menghargai keputusannya. Dimana seorang GJ atau Mbah GJ ini berusaha untuk menyerang, tapi itu termasuk baik juga ya. Baik sekali ya. Saya senang malam ini. Senang ya? Ngeliat, ya. Iya. Nggak capek pontang-panting ya? Ya, alhamdulillah. Kita kan bisa cara baik-baik ya. Betul, alhamdulillah. Ajar saja guru mereka ini. Diam. Mbah GJ pengen perang sama saya. Iya. Oke, hargai gurumu Mbah GJ untuk saat ini. Tapi insya Allah kalau besok kita bersaudara lagi, makan rendang lagi Mbak Giji. Masa kemarin udah makan rendang? Itu pun kalau kalian menang. Iya. Jangan senang dulu. Iya, siap. Baiklah. Baik. Oke. Ya udahlah. Itu Ustadz Ki Jarod sama Mbak Giji. Oh iya, ini tinggal aja untuk dia merokok, nggak apa-apa. Ini siapa yang ke warung beli lilin ini sebetulnya? Karena buah disuruh beli lilin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ki Jarod, kami menghargai atas keputusan atau pertimbangannya. Insya Allah besok malam kami kemari, ya usahakan ya kita jangan perang lah, insya Allah lah. Siap besok jadi pengikutku ya. Iya, siap. Tapi boleh salaman nggak Ki? Sudah sana. Oh, Buang waktu. Kalau Saya mau ke Semedi lagi untuk persiapan besok. oh, dipersiapkan. Ya udah Ki, assalamualaikum ya. Tahu ya, yakin. Kenapa? Hatinya itu sedang memikirkan kita. Jelas. Dia itu berpikir gimana besok. Saya yakin setelah ini akan ada keputusan Allah. Insya Allah. Itulah ketika kita bikin mereka bosan ya wajah kita. Tapi itulah Allah itu memang membuat orang sadar itu kan banyak versinya Ustaz ya. Bingung dia. Oh katanya. Dan bingung lagi katanya saya dimakan buaya. Insyaallah. Oke, baiklah. Itu Ki Badarjo, kasihan juga. Masya Allah. Jadi gini, Ustadz, untuk malam hari ini saya Allah Ustadz.
Aduh, Ustaz. Jadi kenapa? Keselio nggak? Lubang ini. Jadi keselio nggak? Nggak apa-apa. Serius? Nggak apa-apa. Nggak apa? Oh, kotor memang musim hujan ini, Ustaz. Ya udah. Jadi Ustaz ini malam mungkin nanti saya nggak tahu apa balik lagi ke sana dulu izin ya. Ya. Nanti kita akan langsung atau pulang ke rumah nggak tahu lah. Ini masih lab kan Udin ya? Yaudah kita langsung sudahi aja Ustadz ya. Kita pertimbangkan dulu. Yaudah sampai di sini saudara. Insyaallah mudah-mudahan Ki Jarod bertobat atas hati ke hati yang kita lakukan atau silaturahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Awas Din, hati-hati Din. Kenapa Ustaz sakit ya? Tidak. Sakit apa? Petot. Yang penting jangan kaki ini kan kemarin patah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya udah, baiklah saudara. Udin kasihan megang kamera susah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.